Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-80, At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Kata At-Tawwab ditemukan sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Semuanya menunjuk kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawwab adalah kata yang menunjukkan makna kembali atau berpaling. Misalnya, taba min zambih bermakna raja'ah anhu, yakni dia bertaubat dari dosanya, berarti berpaling darinya. Allah Maha Tawwab, yakni Maha penerima taubat para hambanya. Allah menegaskan sifatnya ini di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Toha ayat 82, yang artinya, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Tawab merupakan sighah mubalaghah. Hal ini menegaskan bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya yang dia kehendaki, sedangkan hambanya yang bertaubat disebut taib. Tawab menurut Imam Al-Ghazali adalah dia Allah yang berkali-kali menunjukkan cara dan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat, yaitu dengan menampakkan tanda-tanda kebesarannya, menggiring mereka kepada peringatan-peringatannya, serta mengingatkan ancaman-ancamannya. Tujuannya supaya mereka menyadari akibat buruk dari dosa-dosa yang diperbuat, takut terhadap siksanya, kemudian kembali bertaubat kepada Allah. Allah pun akan kembali kepada mereka dengan anugerah pengampunannya. Dengan sifatnya ini, Allah tidak pernah merasa jenuh menerima taubat para hambanya, meskipun frekuensinya sangat tinggi. Malah Allah sangat menyintai mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Allah menyambut setiap permohonan taubat, karena pertaubatan merupakan upaya para hambanya untuk kembali mendekatkan diri kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, apabila manusia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan perlahan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Demikian Allah sebagai zat yang maha penerima taubat. Saudaraku, pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dalam sifat At-Tawwab ini diantaranya pertama, marilah kita segera menyegerakan diri untuk bertaubat. Kita sebagai manusia seringkali tidak luput dari salah dan dosa. Karenanya segeralah memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Sebab sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera menyadari kesalahannya lalu bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya semua anak cucu Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2423. Jangan pernah menunggu-nunggu untuk bertobat, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati dan di mana kematian akan menjemput kita. Yang kedua, marilah kita saling memaafkan semua kesalahan-kesalahan siapapun. Allah yang tidak pernah berbuat salah masih memiliki sifat pemaaf. Tetapi kenapa kita yang tidak luput dari kesalahan enggan untuk saling memaafkan? Memaafkan kesalahan orang lain adalah sikap yang sangat terpuji, sekaligus merupakan cerminan dari sebuah pribadi yang berjiwa besar. Sebaliknya, enggan memaafkan kesalahan orang lain merupakan sikap yang tidak baik, sekaligus mencerminkan kekerdilan jiwa. Padahal sebagai sesama manusia yang banyak kekurangan dan kesalahan, maka seharusnya kita membuka pintu maaf yang seluas-luasnya untuk bisa saling memaafkan satu sama lain. Yang ketiga, sifat tawab ini juga marilah kita menyadari
bahwa kita selaku manusia memiliki kelemahan diri. Kita senantiasa menyadari kelemahan diri merupakan sikap yang sangat terpuji. Dengan dilandasi sikap ini kita akan termotivasi untuk selalu memperbaiki diri. Menyadari kelemahan diri juga bisa menjadi motivasi ataupun pendorong agar kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dengan menyadari kelemahan diri, kita memiliki keberanian untuk terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf tanpa harus menunggu permasalahan semakin berlarut-larut dan semakin tidak menentu. Sifat tawwabib ini marilah menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dengan cara memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, serta memperbanyak ibadah kepadanya sesuai dengan tuntunan syariat. Segera meminta maaf jika berbuat salah dan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Memberikan kesempatan dan dukungan kepada orang lain untuk memperbaiki dirinya. Rendah hati dan terbuka terhadap koreksi serta kritikan yang membangun, namun tidak emosional terhadap kritikan yang menyudutkan. Melakukan perbaikan sistem operasi dan prosedur perusahaan kita secara terus-menerus dan selalu memperbaiki sehingga sistem menjadi lebih baik dari hari ke hari. Menarik produksi jika ternyata merugikan nasabah, menjadikan kelemahan dan kekurangan diri sebagai motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri dengan cara belajar dari keberhasilan maupun kegagalan orang lain, baik belajar melalui pengamatan langsung maupun melalui sumber-sumber bacaan ataupun sumber-sumber ilmu lainnya. Banyak membaca buku tentang motivasi dan pengembangan diri serta pengetahuan lainnya, meningkatkan kemampuan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan baik yang formal maupun non-formal. Education purpose is to replace empty mind with an open one. Tujuan dari pendidikan adalah mengganti pemikiran yang tidak berisi atau kosong dengan pemikiran yang menjadi lebih terbuka. Demikian saudaraku, sifat At-Tawwab ini yang maha penerima taubat mudah-mudahan memberikan insight atau masukan bagi kita untuk kita menjadi seorang hamba yang senantiasa menyegerakan diri untuk bertobat serta menjadi hamba yang selalu membuka pintu maaf bagi siapapun, dan kita juga menyadari kelemahan-kelemahan diri kita. Untuk itu kita akan senantiasa memperbaiki diri kita dan membantu orang lain untuk memperbaiki dirinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.